Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor minyak Pertamina tahun 2018-2023 di Kejaksaan Agung pada Kamis 13 Maret 2025. Dalam pemeriksaan sekitar 8 jam, apa saja yang dipertanyakan dan apakah pernyataan-pernyataan Ahok signifikan membantu penyidikan di kasus PT Pertamina Patraniaga? Sungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan. Ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu, usai diperiksa, Ahok memberikan keterangannya. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Ahok mengaku selama menjadi komisaris utama Pertamina, dia tidak sampai memeriksa detail dan hanya melakukan pemantauan melalui rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Ia mengaku tidak mengetahui yang terjadi secara detail di anak perusahaan. Dalam pemeriksaan, Ahok menyampaikan kepada penyidik tentang pengarahan yang diberikan selaku komisaris utama Pertamina beserta tanggal rapat-rapat dalam jajaran direksi Pertamina. Setiap rapat tersebut direkam dan datanya bisa diminta ke Pertamina. Ahok pun menjanjikan jika nantinya Kejagung sudah berhasil meminta rekaman ke Pertamina dan membutuhkan dirinya lagi, ia akan datang. Sementara itu, dari pihak Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kali ini, Ahok belum membawa dokumen data subholding. Seperti diketahui dalam perkara PT Pertamina Patraniaga, perusahaan ini adalah subholding PT Pertamina. Adapun Ahok saat itu menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Meski demikian, penyidik Kejagung tetap akan menelusuri peran Ahok selaku komisaris utama Pertamina terkait proses ekspor dan impor yang dilakukan Pertamina. Karena itu, penyidik masih akan memeriksa keterangan yang telah diberikan oleh Ahok. Jadi dari keterangan Ahok maupun Kejaksaan Agung, pemeriksaan kali ini masih di tahap peran Ahok sebagai komisaris utama Pertamina dan memberikan petunjuk soal rekaman agenda rapat, belum menyasar ke PT Pertamina Patraniaga yang berkasus. Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan korupsi impor minyak di subholding PT Pertamina Patraniaga yang disidik Kejagung adalah periode 2018-2023. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka. Mereka meliputi Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Edward Corne selaku Vice President Trading Produk Pertamina Patraniaga, Rifa Siaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin atau SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Yoki Firnandi atau YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono atau AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Ada pula tersangka dari pihak swasta meliputi Muhammad Keri Andrianto Riza atau MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati atau DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Judo atau GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kita nanti kelanjutan kasus dugaan korupsi impor minyak PT Pertamina Patraniaga. Sampai mana Kejagung akan mengusut kasus ini? Akankah menyeret Ahok atau berhenti pada 9 tersangka? Bagaimana menurut sahabat Kompas?